tahu bahwa konflik Rusia dan Ukraina telah menjadi salah satu peristiwa yang paling berdampak di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Perang ini tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi masyarakat di Ukraina, tapi juga mengganggu stabilitas ekonomi global, memicu krisis energi, dan memperburuk hubungan geopolitik antar negara. Hari ini kita kelompok 3 IPS 1 akan membahas salah satu isu utama dalam konflik ini melalui debat dengan mosi dunia internasional harus mengikat sanksi ekonomi terhadap Rusia dan mengakhiri perang di Ukraina. Tanpa berlama-lama lagi, waktu yang diberikan untuk masing-masing pembicara adalah 3 menit. Saya harap perdebatan ini berlangsung tertib dan penuh semangat. Mari kita mulai debat ini. Pembicara pertama dari tim afirmasi, Nafasya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada tim afirmasi. Di sini saya akan menyampaikan kami dari tim afirmasi berpendapat bahwa dunia internasional harus meningkatkan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai langkah konkret untuk mengakhiri perang di Ukraina. Pertama, sanksi ekonomi adalah senjata tepat peluru yang memiliki dampak langsung pada kemampuan Rusia untuk mendanai perang. Data menunjukkan bahwa pendapatan Rusia dari ekspor minyak dan gas sudah turun dengan sangat signifikan sejak sanksi pertama kali dilakukan. Industri perbankan Rusia sudah terkena dampak yang sangat besar dengan beberapa bank utama dikeluarkan dari sistem pembayaran internasional, yaitu SWIFT. Ini mempersulit Rusia melakukan transaksi global yang pada akhirnya melemahkan ekonomi domestik mereka. Lalu yang kedua, sanksi memberikan tekanan internal kepada pemerintah Rusia. Ketika ekonomi buruk, rakyat biasa yang paling terdampak mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah mereka. Demokrasi anti perang di Rusia sangat meningkat, menunjukkan bahwa ada perlawanan dari dalam. Dengan meningkatkan sanksi, kita dapat mendorong lebih banyak tekanan dari masyarakat Rusia untuk mendesak pemerintah mereka menghentikan invasi. Lalu yang ketiga, sanksi adalah pesan kuat bahwa agresi tidak akan diterima di panggung internasional. Dunia harus menunjukkan bahwa invasi terhadap negara kedaulatan adalah tindakan yang tidak ditoleransi. Jika tidak ada sanksi yang tegas, hal ini akan menjadi presiden buruk dan memicu negara lain untuk melakukan agresi yang serupa. Terima kasih. Baik, kami dari tim oposisi menolak mosi ini karena kami percaya bahwa sanksi ekonomi selain tidak efektif, justru memperburuk keadaan bagi Rusia maupun Ukraina maupun dunia internasional secara keseluruhan. Pertama, sanksi ekonomi tidak cukup kuat untuk menghentikan perang, meskipun pendapatan Rusia dari ekspor energi menurun di beberapa wilayah. Mereka telah berhasil mengalihkan penjualan minyak dan gas mereka ke negara-negara seperti China dan India. Rusia adalah negara besar dengan sumber daya yang melimpah, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Kedua, sanksi menciptakan dampak negatif yang meluas bahkan terhadap negara-negara yang tidak berdampak. Harga energi melonjak di seluruh dunia, terutama di Eropa yang sangat bergantung pada gas di Rusia. Selain itu, negara-negara yang berkembang juga tertekan akibat kenaikan pangan yang sebagian besar dipicu oleh gangguan rantai pasok global akibat konflik ini. Apakah kita siap mengorbankan kesejahteraan jutaan orang untuk sesuatu yang belum pasti? Lalu yang ketiga, diplomasi adalah solusi terbaik, bukannya memperburuk hubungan dengan sanksi. Dunia internasional seharusnya mendorong negosiasi dan mediasi. Ada banyak forum internasional yang bisa digunakan untuk menciptakan solusi damai. Menghukum Rusia dengan sanksi tambahan hanya akan membuat mereka semakin keras kepala
Kebijakan sanksi seringkali disertai dengan bias politik dan kurangnya konsistensi. Banyak negara yang memiliki catatan pelanggaran internasional berupa yang serupa, tetapi tidak dikenal dengan sanksi yang lama. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa sanksi bukanlah alat keadilan universal, melainkan alat politik yang digunakan secara selektif untuk keuntungan tertentu. Dengan mempertimbangkan argumen saya ini, saya semakin menegaskan bahwa sanksi ekonomi tidak hanya efektif, tetapi juga membawa dampak buruk yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini dan mengajak dunia internasional untuk fokus pada solusi yang lebih damai dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menanggapi argumen dari tim oposisi yang menurut kami tidak sepenuhnya akurat. Pertama, mereka mengatakan bahwa Rusia dapat bertahan dari sanksi dengan mengalihkan perdagangan ke negara lain seperti China dan India. Namun ini tidak sepenuhnya benar. Ekonomi Rusia tetap menderita karena sanksi membatasi akses mereka ke teknologi canggih, komponen industri dan layanan finansial global. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi Rusia dalam jangka panjang. Kedua, mereka bilang sanksi menciptakan efek samping global, seperti kenaikan harga energi memang benar. Tetapi kita lihat dari akar masalahnya, agresi Rusia yang menyebabkan ketidakstabilan ini. Dengan meningkatkan sanksi, kita mendorong Rusia untuk segera menghentikan perang yang pada akhirnya bisa menstabilkan harga energi dan pangan. Terakhir, soal diplomasi hanya akan efektif jika didukung oleh tekanan nyata. Sanksi adalah alat untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa dunia tidak akan tinggal diam. Tanpa tekanan ekonomi, Rusia tidak memiliki intensif untuk menghentikan invasi mereka. Kami menanggapi beberapa poin yang disampaikan di afirmasi. Pertama, mereka berpendapat bahwa sanksi melemah Rusia, tetap fakta di lapangan menunjukkan bahwa Rusia masih mampu melanjutkan perang hingga sekarang. Bahkan dengan sanksi berat, Rusia tetap memiliki cadangan devisa yang cukup besar dan aliansi mereka dengan negara-negara semakin menguat. Kedua, soal efek samping global, kami tidak setuju bahwa sanksi adalah solusi untuk masalah ini. Sanksi justru memperburuk kondisi ekonomi dunia, terutama bagi negara-negara miskin yang sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan dan energi. Kita tidak bisa mengabaikan dampak ini hanya demi satu tujuan belum tentu tercapai. Ketiga, mereka menganggap sanksi sebagai bentuk tekanan, tapi kenyataannya tekanan ini malah memperkeruh situasi dan membuat Rusia semakin defensif. Dialog dan ancaman adalah cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang sejati. Izinnya saya menyanggah apa yang dikatakan tim oposisi. Kami tetap percaya bahwa dunia internasional harus tetap meningkatkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, karena dengan adanya sanksi itu yang pertama, sanksi adalah bentuk tekanan militer yang efektif untuk memaksa Rusia memberhentikan perang. Lalu yang kedua, ada dampak jangka panjang. Sanksi akan melemahkan kemampuan Rusia untuk mendanai agresi militer mereka. Yang ketiga, dunia internasional punya tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa invasi tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Kami tetap mendesak komunitas global untuk bersatu demi perdamaian. Terima kasih. Izin saya sebagai tim oposisi menolak mosi kesimpulan yang telah disampaikan oleh tim afirmasi. Kami tetap menolak mosi ini karena beralasan yang pertama, sanksi ekonomi tidak efektif dalam menghentikan perang. Yang kedua, dampaknya lebih banyak merugikan orang lain, termasuk negara yang berkembang dan rakyat yang biasa. Yang ketiga, diplomasi dan dialog adalah cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kami mengajak pihak untuk fokus pada pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen yang telah disampaikan. Dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa konflik Rusia dan Ukraina adalah isu yang sangat kompleks dengan dampak luas baik secara ekonomi maupun kemanusiaan. Saya sebagai moderator terima kasih kepada semua
telah menyaksikan mendukung debat ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan dalam debat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya